Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ocha Alim dan Ina Maharani, Tribuners, kali ini kita kembali bertemu dalam Bincang Santai HUT ke-20 Tribun Timur. Nah, seperti sebelumnya kita akan berbincang dengan alumni dari Tribun Timur. Nah, kalau sebelumnya kita dari Eropa, kali ini dari mana kau, Ca? ke Amerika. Banyak, luas sekali nih, luas sekali nih. Alumninya Tribun Timur sudah dari Eropa. Dari Amerika lagi. Dan ini kita langsung ini ada sekarang di Amerika ya. Rata-rata di Amerika juga ini karena hujan di luar tuh dingin sama jadi sana. Nah, tamu kita kali ini ada Widya Buana Slay dari Arizona, Amerika Serikat. Widya Buana ini adalah mantan editor Tribun Timur. Dan Meliana Bori, dia juga mantan editor Tribun Timur. Yang berada sekarang di Colorado, Amerika Serikat. Wow. Nah, kita sapa mereka yuk. Halo Widi. Halo, Kakak Widi. Ya, halo Kakak Widi. Ya. Silahkan perkenalkan namanya. Kakak Widi. Oh ya, hai Makassar dan sekitarnya. Saya Widi Slay, everyone's call me Widi. Pertama kali di Tribun itu tahun 2003 September, pertama kali pas Tribun dibuka. Dan setelah itu pindah ke Jakarta untuk ngurus tribunnews.com tahun 2010. Kemudian tahun 2014 resign karena pindah ke Amerika Serikat. Dan menetap sampai sekarang ya, 2014 sampai 2023 sudah 9 tahun sudah. Di Amerika. Tapi Widi ini salah satu perintis sama juga ya. Sama dengan kita dulu ya. Sama-sama pendidikan. Udah tua. Sama-sama meliput. Sama-sama meliput tanpa surat kabar. Bagaimana? I know. Ya, nanti kita cerita-cerita lagi seputar pengalamannya Widi di Tribun Timur. Nah, kemudian sekarang kita sapa Meliana Bori. Hai. Hai. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan diri. Cerdas cermat ini ceritanya. Iya. Hai Tribun Timur viewers. Iya. Perkenalkan nama saya Meliana Bori, tapi bisa dipanggil Meli. Masuk di Tribun Timur waktu itu tahun 2006. Banyak maksudnya desnya itu sering ganti-ganti, mulai dari des kota, terakhir des ekonomi. Terus keluar 2014 karena dapat pekerjaan yang opportunity yang lebih bukan lebih baik sih, sama sih. Tribun Timur is the best. Terus setelah itu pindah ke Amerika. Tahun berapa masuk di Amerika? Tahun 2018. 2018, 19. Berarti berapa tahun itu Kak Meli? 5 tahun nih tahu. Sudah 5 tahun. 5 tahun. Kurang lebih mau 6 tahun. Iya. Kau ini lebih panjang, lebih lama. Kalau kita di 10 tahun sekarang ini. Di New York ya beda. Nah, kita ke Widi dulu. Wid, ini kan selama Widi kan mulai dari identitas ya, sampai ke menjadi keluarga besar Tribun Timur. Nah, selama di Tribun Timur, kesan yang terbaik, cerita yang terbaik menurut Widi waktu di Tribun Timur itu saat liputan apakah? Ya, ada cerita-cerita lucunya juga atau cerita-cerita apalah. Karena Widi ini dengan Meli itu satu partner saya. Partner saja nih. Kau kan yang fotografer waktu awal-awal masuk. Jadi kemana-mana boncengan ya, hujan-hujan. Iya betul. Mititi. Nah itu paling nyaman. Oke, silakan. Cerita nih Widi, bagaimana saya ada kesan-pesannya, kesan-pesan yang menarik selama kerja di Tribun Timur.
Yang paling berkesan itu ketika saya meliputan setelah tsunami, saya ikut rombongan Pak Sarul Yassin Limpo. Waktu itu saya satu-satunya wartawan perempuan yang ikut di rombongan beliau. Nah, pas yang paling touching, maksudnya paling menyentuh bagi saya itu ketika kita ada di bandara, ada seorang yang gila, setahu saya itu mencoba menarik saya, kemudian bodyguard dari Pak Sarul itu narik ke saya. Saya sempat lihat yang paling traumatic experience itu waktu melihat mayat bergelimpangan, kemudian melihat orang-orang yang kehilangan keluarga mereka, dan itu adalah pengalaman yang menurut saya itu tidak berkesan ya, tapi sangat traumatik bagi saya melihat bahwa kenapa? Ya, pengalaman yang tidak bisa dilupa sampai sekarang mungkin. Ya, pengalaman sangat tidak dilupa karena saya belajar dari situ bahwa kita akan kehilangan seseorang kan, dan itu kita harus menerima, berbesar hati menerima apapun yang terjadi pada kita, dan itu memberikan saya wawasan yang lebih luas tentang ke depan dan bagaimana saya harus bersikap dan bagaimana saya harus menerima situasi dalam keadaan apapun, dan saya harus lebih sabar, itu aja. Itu terbayang nggak waktu, maksudku kan artinya pas jadi di Tribun akhirnya berkesempatan gitu pergi ke daerah bencana, yang bencana besar waktu itu tuh yang tsunami. Terbayang nggak selama waktu masih muda, nanti saya bakal bisa lihat begini kalau jadi wartawan, atau ini sesuatu yang kaget aja begitu? Tidak juga sih, maksud saya sudah antisipasi karena kan Kadahlan itu kan wartawan yang ke Irak kan, dan saya belajar dari beliau kan, bagaimana beliau berhadapan dengan situasi ketika beliau meliputi Irak, dan ada beberapa sih yang paling menurut saya yang paling membuat saya sangat independen kan, ketika saya mewawancarai teroris kan, dan saya itu kan perempuan, kemudian saya ke sana mewawancarai dia, dan dia melihat saya seperti melihat kenapa perempuan ini yang menginterview saya kan, tapi saya tetap interview dia, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya, dan dia menjawab, dan yang big surprise to me dia menjawab tanpa tendensi apapun, dan dia cuma mengatakan bahwa dia melakukan ini karena agama, gitu aja kan. Itu adalah pengalaman yang menurut saya sangat menarik bagi saya, karena dia melihat posisi saya sebagai perempuan yang berani untuk mengajukan pertanyaan kepada dia, dan tanpa takut apapun, dan itu membuat saya sangat percaya diri saat itu setelah wawancara dengan dia. Luar biasa pengalamannya Widi, Kak Ocha. Tidak terbayang. Bisa ya sudah pergi ke daerah bencana sebagai seorang wartawan perempuan ini lah, Kak Ocha. Betul, iya, karena seorang kita sebagai wartawan, baik itu fotografer atau reporter, ya memang sudah sejak masuk di dunia jurnalis, memang sudah tahu risiko-risiko dan siap dimanapun kita Widi ya, ditempatkan ya, ditugasin ya. Dan hal yang sangat luar biasa ini karena pengalaman ini memang wawancara dengan seorang teroris. Iya, tidak semua wartawan pernah alami. Saya saja tidak pernah alami wawancara dengan teroris. Luar biasa, artinya memang betul-betul jadi berkesan. Nah, waktu mau wawancara dengan teroris itu, domba-domba Kika deg-degan bagaimana? Takut atau bagaimana? Was-was kah? Tidak juga sih, karena waktu itu kan saya sudah ada waktu itu dia di kota, kalau nggak salah ya, saya sudah tidak ingat sekali, tapi saya sudah masukkan. Kebetulan waktu itu Kapolres something, saya lupa Kapolres siapa waktu itu kan, saya udah, kebetulan beliau baik banget kan waktu itu, saya bilang ke dia, saya mau wawancara dengan ini, saya harus dapat informasi dari ini karena itu adalah tugas dari kantor kan. Kadahlan ngasih deadline. Jadi saya bilang apapun resikonya saya harus dapat wawancara dengan teroris ini kan. Dan pada saat itu kita tidak, saya wawancaranya di balik terali besi kan waktu itu, dan saya tidak ada mungkin saya udah terbiasa bahwa inilah risiko pekerjaan. Jadi domba-domba, seingat saya tidak domba-domba sih, saya tidak mau, yang saya khawatirkan dia tidak mau diwawancara kan sama perempuan kan.
Tapi syukurlah saat itu dia mau kan. Dia cuma bilang saya tidak bisa banyak bicara. Saya beri kamu 20 menit dan itu aja gitu kan. Luar biasa. Kalau siapa tahu ada pengalaman yang menjengkelkan, itu katanya pengalaman menjengkelkan atau lucu atau misalnya jadi apalah. Yang lucu sebenarnya sih bukan lucu ya, tapi waktu itu kita mau ke Aceh dan saya tidak tahu bahwa semua orang sudah siap-siap. Kemudian saya hampir ditinggalkan oleh rombongan. Hey Widi, cepat, ini sudah mau berangkat. Oh, jadi nggak sempat mandi kan, jadi pokoknya nggak mandi kan. Kemudian Pak Sahru bilang, di sini aja duduk, Wi. Ya terima kasih Pak. Jadi saya satu mobil dengan beliau di mobilnya dia kan. Waktu kita mau berangkat ke bandara dari Jakarta ke Aceh waktu itu. Pak Sahru waktu itu mungkin masih wagub ya atau sudah gubernur? Iya masih wagub waktu itu. Masih wagub kan ya, karena tahun ya. Berarti yang pas tsunami Aceh sudah lama sekali, artinya masih wagub. Iya 2004. Dan saya bersyukur sekali karena waktu itu kan saya tugas di gubernuran kan, kantor gubernur. Kemudian Pak Sahru minta ke kantor kalau Widya akan mewakili Tribun ke Aceh, dan saya sangat bersyukur karena kesempatan ini sangat langka bagi saya. Dan saya sangat bersyukur dapat kesempatan ini karena pengalaman yang sebenarnya paling lucu sih menurut saya waktu itu Pak Sahru bilang, Wid jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana harus ngomong ke saya kan. Pada waktu itu tidak ada sama sekali komunikasi yang bisa digunakan kecuali pakai telex, fax. Oke, fax. Waktu itu jadi fax. Jadi saya bilang sama saya pakai renting motor kan sama orang, hey saya mau saya nulis berita kan, kemudian saya pergi ke fax untuk fax berita itu karena deadline-nya waktu jam 5 sore kalau nggak salah ya, jam 5 sore saya diminta untuk mengirim berita. Nah pada saat itu jam 5 sore saya harus kan, kemudian Pak Sahru itu udah sangat takut kan, Widya kemana nih, Widya kemana, sampai semua orang pada bingung kan. Pas saya kembali Pak Sahru bilang, kamu itu jangan kemana-mana tanpa ada seseorang kan bersama kamu. Kemudian saya bilang, Pak tapi saya deadline Pak, jam 5 sore saya deadline. Kemudian Pak Sahru bilang, oh my god. Pak Sahru, I remember he's a very nice person. Betul. Ya karena waktu itu kan memang pertama jaringan rusak ya, jaringan sana tidak stabil di Aceh waktu itu. Belum ada WA yang handphone canggih belum. Masih BlackBerry. Iya betul. Masih BlackBerry. 2004, remember that 2004. Iya. Baru masuk BlackBerry, masih pager ya. Iya kayaknya. Iya fax. Iya pakai fax saya waktu itu, karena semua komunikasi off. Hancur ya, amburadul nih waktu. Sudah ada tahun 2000 itu internet sudah ada, tapi ya belum sebagus sekarang, dan apalagi karena lokasi bencana pastinya. Iya. Tidak ada jaringan, harus fax, fax. Karena sekarang anak zaman now ini tidak tahu apa itu fax, tidak tahu bagaimana modelnya. Jadi sudah tahu kayak bagaimana kita. Iya. Oke, sekarang kita beralih ke Widi. Ya, Iko ya. Ke Meli. Saking terpanata ini melihat Widi ini, ya. Oke, ke Kamili. Coba ada pengalaman apakah yang kan ya? Begitu masuk di Tribun Timur langsung dikirim ke Adam Air. Iya, baru mau saya bahas. Ya ampun, sering. Pertamanya langsung dikirim naik Adam Air. Mana Meli? Ya ampun. Cari Adam Air, bukan naik Adam Air, pergi cari Adam Air yang itu hari jatuh di perairan Majene, Sulawesi Barat. Jadi waktu itu masih asli kayaknya baru beberapa hari
Kak Dahlan sudah, Meli pergi ke bandara karena kan saya kan tinggal di Sudiang toh, jadi Iya, mungkin dekat. Iya. bisa dekat kalau misal maksudnya kalau sudah dapat berita atau bagaimana. Berangkat kayaknya waktu itu, langsung mau berangkat bisa Tribun itu. Langsung, iya. Jadi apa benar-benar pengalaman yang tidak bisa saya lupakan juga sih sebagai wartawan baru, terus mesti harus berita yang bencana seperti itu kan. Salah satu yang sering digoda-goda juga kalau Kak Dahlan waktu itu pernah bilang, coba kamu ini wawancara salah satu pilot. Jadi waktu itu kebetulan saya dapat pilot angkatan laut yang pesawat yang kecil itu yang propeller ya kalau tidak salah. Buat untuk menyusuri lautan. Jadi saya cobalah wawancara, kebetulan kayaknya dia masih single. Ampun. Jadi wartawan yang di situ juga langsung wait, Meli. Si pilotnya ini ketawa-ketawa saja sih, senyum-senyum saja. Tapi ya serius pengalaman lainnya dengan kasus bencana Adam Air itu saya berkesempatan bisa naik ke pesawat yang TNI Angkatan Udara karena kan mesti harus dicari keping-keping pesawat gitu kan. Jadi itu benar-benar tidak bisa dilupakan lah. Sama waktu pas tabur bunga karena akhirnya diputuskanlah bahwa tidak bisa didapatkan. Jadi makanya pakai kapal TNI Angkatan Laut buat tabur bunga ke perairan Majene itu. Jadi ikut juga ke sana, naik kapal. Saya ikut waktu itu naik kapal juga sama beberapa wartawan lain. Lumayan dirasa-rasa naik kapal TNI. Iya, dirasa naik kapal TNI, Angkatan Laut, dirasa naik Angkatan Udara. Ya, tapi dia ini sih pengalaman yang berharga karena lihat seperti apa keadaan keluarga kan yang benar-benar sedih. Bahwa maksudnya bodinya mereka tidak bisa didapatkan. Dan dibilangnya mamamu, ikut dong anakku, pergi naik pesawat baru masuk Tribun lah ya. Dan langsung dikasih visa naik pesawat. Bukan naik pesawat. Mamaku hanya bilang, aduh nak, kerja yang baik mau saja. Tapi dia selalu bilang, pekerjaanmu bikin laki-laki tidak mau sama kau ya. Akhirnya kepikir sama gue pergi media. Dia selalu bilang begitu. Aduh, tidak ada yang mau sama kau nak. Kadang ya. Ada lah sudah naik. Baru itu kan waktu itu memang kan orang langsung trauma naik pesawat, apalagi itu. Astaga, iya. Sama ya banyak pengalaman lucu selama kerja di Tribun, terutama sama Kak Ocha. Iya. Salah satunya Tribun Gria. Iya, liputan Gria bagaimana? Ketok-ketok rumahnya orang, bisa diliput tidak rumahnya? Oh itu salah itu ya. Sebelumnya Jadi pokoknya setiap Jumat Sabtu ya media kita cari-cari rumah Emily. Cari rumah kodong untuk digeriakan. Ada yang waktu itu kebetulan ada yang kita ketuk-ketuk rumahnya. Terus saya bilang, wartawan betul gini kah sampai dia telepon kantor. Itu dia. Nanti kan dia bilang ini perampok ini. Itu dia toh. Biasa tuh kalau sudah Koca, ayo Tribun Gria. Dibonceng sama Koca pergi ke Tanjung Bunga. Kata-kata rumahnya orang, Koca yakin Kika ini tidak mampu dong. Lalu saya takut. Iya.
Nanti kau saya minta dikasih bicara. Kalau kita pengen bicara kan saya di belakang. Sudah bisa baca-baca itu. Iya, kau selalu udah bilang gitu. Sudah mau baca-bacai, tenang mau kok. Ya ampun. Pokoknya saya dengan Meli ini pokoknya Jumat Sabtu mulai stres ya Melinya. Stres pergi kodong itu. Apa rumahnya di siapa kodong lagi ini? Biasa itu toh rumah yang kecil saja, tapi gara-gara Kak Ocha pengambilan angle-nya, fotonya itu bagus sekali, jadi kelihatan kayak luas, bersih. Jadi makanya, sudah gol lain itu pede. Berikutnya gol lain nih. Padahal rumah itu kecil dah. Nah, itu tadi ya tentang pengalaman kita. Ya, terus kita kembali ke Meli saja dulu. Mel, setelah di Tribun Timur memutuskan untuk pindah haluan ke mana itu hari? XL. Ke XL. Telecommunication. Iya. Itu pertimbangannya berat atau tidak, Meli? Waktu kita mau pindah. Karena kan dunia jurnalis yang sudah kita geluti itu yang saya pikir nyaman sekali nih, apalagi kan kita sudah memimpin pasar waktu itu ya, sehingga kemana-mana bisa kita mau ke pejabat, terus ketemu artis, penjahat seperti tadi, apalagi teroris seperti tadi yang dikatakan Widi ya, itu begitu pindah haluan itu bagaimana rasanya, Meli? Jadi waktu pas saya ada tawaran perusahaan telekomunikasi itu dia bilang ke saya ada posisi di Pulau Kalimantan kosong untuk posisi yang masih berkaitan dengan komunikasi kan. Nah, waktu itu saya bilang, oke, saya coba. Sementara orang yang di dalam itu bilang, tapi saya tidak bisa menjanjikan karena kamu harus tes, karena biar bagaimanapun kamu orang luar yang mesti harus tes kan. Ya sudah, saya tes nothing tulus sih, karena biar bagaimanapun waktu itu kan memang saya lakukan diam-diam kan, karena saya mencintai pekerjaan saya sebagai jurnalis waktu itu. Tapi ya karena persoalan mamaku selalu mengatakan bahwa pekerjaanku membuat laki-laki takut. Pulang tengah malam. Jadi ya akhirnya saya, dan juga waktu itu saya lakukan tes itu saya nothing tulus saja sih, karena kalau misal tidak lulus ya saya berarti tetap di Tribun Timur kan. Nah, akhirnya ternyata saya lulus, termasuk tes kesehatan saya lulus. Akhirnya orang yang di perusahaan itu bilang, kamu mau kapan gitu. Terus saya bilang, kasihkan saya kesempatan 1 bulan, karena biar bagaimanapun Tribun Timur ini sudah kayak seperti mendarah daging gitu loh. Susah, saya mesti harus pertimbangkan. Jadi waktu itu sebelum akhirnya saya ngomong ke Kak Dahlan untuk meminta izin, saya tuh benar-benar, aduh gimana ya, apakah saya nanti di perusahaan baru saya akan senyaman seperti Tribun Timur, apakah mereka menerima saya, apakah saya akan bisa melakukan pekerjaan sesuai desk job yang mereka kasih tahu kan. Sudah akhirnya saya bilang, oke, saya cobalah ngomong ke Kak Dahlan waktu itu. Nah, waktu saya ngomong ke Kak Dahlan, sebenarnya waktu itu masih 50-50. Iya, apakah saya mau tinggalkan Tribun Timur atau saya terima tawaran yang di perusahaan itu. Saya bilang, sebenarnya Kak, saya tuh masih 50-50, tapi saya bilang sama Kak Dahlan. Terus Kak Dahlan bilang, kamu inilah, pikirkanlah lagi baik-baik
apakah kamu mau benar-benar tinggalkan Tribun Timur atau tidak? Terus saya Kak, karena biar bagaimanapun Tribun Timur sudah seperti keluarga. Saya rasakan kan, pokoknya maksudnya saya cuma khawatir bahwa lingkungan di perusahaan yang baru itu bakalan apakah seperti Tribun Timur atau tidak. Itu sih pikiran waktu itu. Jadi sudah akhirnya tapi kawan bilang begini, toh kalau kau tidak betah di perusahaan itu, kamu bisa kembali kok. Jadi makanya, oh iya, saya coba saja kan, kalau misalnya saya tidak betah, saya kembali saja ke Tribun Timur. Jadi ya seperti itu sih, istilahnya di hatiku waktu pas ingin meninggalkan Tribun Timur, apakah saya bakalan happy seperti lingkungan kerja yang ada di Tribun Timur. Tapi ya saya lewati. Tapi dengan kita tetap berteman selama Emi keluar, baru kita masih tetap ngobrol. Ini menunjukkan bahwa persaudaraan ini kalau di Tribun Timur itu kuat sekali. Karena kalau di Tribun Timur itu ya sejak kita pertama masuk sini ya tidak ada yang ngebos ya. Jadi tidak ada ngebos. Tidak ada yang ngebos. Ini yang membuat kita betah ya, Melia. Iya, jadi ya serbu begitu ada yang bawa kue, mau bos mau sama aja semua. Terakhir waktu saya pulang tahun 2022, saya ke Tribun Timur, tidak ada bawa serbu. Sibuk beliau. Sibuk di bisnis nama Gosai. Widi lagi Pak, Widi. Iya. Waktu keluar pindah kemana nih, Widi? Sekarang kita beralih ke Widi ya, kakakku ya. Nah. Kakak Widi. Ke Tribun News dia waktu ditarik ke Jakarta ke base camp. Iya, waktu itu kan setelah nyaman sekali kita di Tribun Timur, itu tiba-tiba ditarik ke Jakarta, dan itu kan satu hal yang sangat luar biasa kalau kita mendapat pengalaman baru lagi, apalagi kan cakupannya malah semakin luas ya, Wid ya. Bagaimana dunia pada saat waktu kita tinggalkan Tribun Timur? Ya. Waktu itu Kadala datang ke saya kan, waktu itu saya sudah ada hubungan serius dengan warga Amerika kan waktu itu. Iya. Sama suami saya sekarang. Kadala datang ke saya, kemudian dia bilang, karena saya sebenarnya tidak mau ke Jakarta. Saya tidak suka Jakarta awalnya kan. Kemudian Kadala bilang gini, saya tahu kamu lagi ada hubungan serius dengan warga Amerika. Dan saya pikir kalau kamu pindah ke Jakarta, urusan soal papers or anything regarding with the embassy would be easier for you, lebih gampang bagi saya untuk ngurus-ngurusnya kan. Kemudian saya mikir, benar juga sih. Kemudian saya bilang ke pacar saya yang sekarang suami kan, saya bilang ke dia, bos saya minta saya pindah ke Jakarta untuk ngurus namanya tribunnews.com, dan saya akan menjadi satu dari editor yang bertanggung jawab untuk mengedit dan mempublikasikan berita melalui portal waktu itu. Kemudian dia bilang, ya just take a shot, kan kalau kamu nggak suka bilang aja ke bos kamu, saya tidak bisa dan kamu bisa balik ke Makassar. Tapi setelah itu saya ke sana dan saya bertemu dengan wartawan dari berbagai daerah, kan, mulai dari Aceh sampai Kalimantan. Kita seperti saudara. Kita kemudian dan itu membuka wawasan lebih luas lagi, karena saya nggak berteman lagi dengan orang Makassar, orang Bugis, orang Toraja, orang yang suku dari Sulawesi Selatan, tapi saya juga berteman dengan orang-orang yang rekan-rekan wartawan dari berbagai daerah, karena masing-masing tribun mengirim delegasi mereka untuk membantu terbitnya tribunnews.com waktu itu. Seru juga di sana sampai di sini. Sangat seru.
lucu, sangat lucu sekali. Di sana juga ada. Kak Widi ini berarti semua perintis ya? Iya. Artis Perintis di Tribun News juga nih, Widi. Jadi waktu awal ada Tribun News Perintis Tribun News juga. Ya, saya bersyukur sih, salah satu orang pertama di Tribun Timur, kemudian salah satu dari tribunnews.com. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada bos itu Kak Dahlan dan Pak Uki yang berkesempatan untuk memberikan saya opportunity to join tribunnews.com. Ada itu anu tak, Widi? Saham tak di situ Kenapa? kan kita anu. Ada sahamnya. Karena perintis kok. Perintis. Ada kan? Kalau seperti kita di Perintis Tribun Timur, perintis Tribun News. Hebat Kak Widi. sekarang kita sudah dibagi-bagi karena sekarang karyawan. Wah, begitu kan? Iya saja. Tapi apa? Meli sama Iya. Widi tuh, apa yang paling dirindukan selama keluar dari Tribun Timur yang enggak didapat di tempat lain? Iya. Widi mau dulu. Yang enggak didapat di tempat lain. Jadi serbu-serbunya pertama. Ya, serbu-serbunya pertama sih. Kemudian bakso. Ingat bakso yang Dan setiap jam 5 depan kan? Lewat. Iya, itu. Kemudian bakso pakai sambalnya banyak sekali kan? Selalu pakai apa? Iya, Kalau iya, bakso? Masih ada baksonya. Mie apa? Kau selalu pakai mie instan, mie sedap yang Iya, mie instan. Rasa apa nih? Saya ingat saya dulu ini, rasa sampai saya berniat juga untuk coba. Rasa kamu mie sedap yang rasa pedas-pedas gitu. No, mie sedap. Pakai mie Iya, sedap. mie sedap yang rasa apa? Kok selalu pakai untuk baksomu di depan Ya, saya lupa sih. Saya lupa mie sekarang. Enggak ada mie sedap sana kah? Ada juga kapan? Mie sedap Masih sambal ada goreng juga bakso. kayaknya. Ada yang depan kantor masih ada. Masih ada. Wah, saya suka sih, paling suka sambalnya. Iya. Nanti kalau ke Indonesia dibawa ke makan, kau makan sama, kau coba ke makan kemana saja. Iya. Saya nebeng. Kita selalu nebeng sih sama Hah? Kak Ocha. Iya, mana nanti juga masih tetap sampai sekarang. Kalau Meli apa yang nggak ada? Apa yang kau rindukan? Misalnya yang dari tempat lain kau dapat, kau sudah pindah kerja ke sini, sekarang di Amerika, apa yang tidak ada? Banyak. Banyak hal, makanannya, serbu-serbunya, makanannya ibu kantin maksudku. Kadang almarhum ibu kantin kan, terus Mas Bakso itu yang di depan kantor. Sama Terus kalau rapat tidak serius-serius, maksudnya tidak ada serius-seriusnya. Ya maksudnya ya ini, aduh tahu lah. Kalau rapat serius kah? Iya. Ya Allah. Kalau diterima masih begitu juga sampai sekarang. Rapat saja dulunya, tapi Rapat sambil main game. Kerja sambil main game. Di sana mana? Aduh, Kan dari astaga. main bola-bola. Ada main toko bola-bola dulu kah? Kayak Tasman. Kenapa? Kalau Meli. Main bola-bola. Yang sama kayak Pak Bola-bola? Tasman dulu. Nggak ingat Yang main game bola-bolanya. itu, game bola-bola. Di komputer mau zaman dulu. Gamenya ke atas. Ini nggak lupa Meli. Mana main bola-bola? Ada itu kelereng-kelereng. Permainan zaman dulu ya anak terima di komputer. Waktu masih baru-baru komputer. Sudah pindah? Lupa. Apa Nanti, namanya? nanti bisa japri saja tuh. Japri Ini suasana kerjanya juga yang santai. Maksudnya, ya kalau apa sih KPI-nya? Ya kalau dapat, kalau tidak dapat, tidak. Ya dia papai. Jadi papai juga. Hilang kiri. Pokoknya enggak terlalu pressure lah. Terus apa ya sama orang-orangnya di Tribun Timur yang tidak ngebosi.
yang kamu boleh ngomong biar dengan bosmu kamu boleh ngomong. Ngobrol biasa begitu maksudnya enggak Biasa. bagaimana sekali. Panggil kakak-kakak gitu loh, Kakak-kakak juga semua sampai sekarang, biar sudah beda 20 tahun Sampai sekarang bawah, masih tetap kakak-kakak. kakak-kakak. Oh, enggak ada bapak-bapak di sini selain Pak Tom. Mana ada kamu panggilkan panggil namanya orang itu ada apa? Ya saya panggil namanya teman kan, namanya saja kan, karena kan teman kan sebelum waktu saya masuk perusahaan telekomunikasi itu, saya panggil namanya saja karena kan terbiasa hanya memanggil. Ada yang tegur saya, itu bukan temanmu, bosmu itu. Enggak, atau apa ya? Akhirnya saya tanyalah dia, kamu panggil apa? Karena saya enggak enak gitu loh. Seolah-olah kita ini kayak setara gitu kan. Jadi makanya akhirnya. Aku tanya siapa? Yang sudah di Inggris nih sekarang. Iya, sekarang pagi itu Mas langsung jadi bos. Di sana harus panggil bapak, ibu. Nah, kalau di Tribun Timur mah kakak-kakak. Mau setua apapun kayak Kak Tasman. Iya. Kalau kayak sekarang gitu. Terus ada wartawan baru sekarang itu kita jeda umurnya sudah main belasan tahun jeda umurnya sama kita. Nggak boleh ada panggil bapak, saya nggak mau balik. Pokoknya kalau panggil ibu, nggak usah. Keluar buku saya dari sini. Kayaknya lah kita harus panggil ibu. Jadi dari bapak-bapak sama ibu. Itu yang bikin muda selalu di. Awet muda orang-orang Tribun Timur. Hah? Awet muda. Iya, karena kakak-kakak memang semua dilarang bapak-bapak, dilarang ibu-ibu. Oke, Widi, Meli, kita jeda iklan dulu, Tribuners. Oke. Kita akan masuk di sesi kedua setelah yang satu ini. Bincang apa lagi? Bincang spesial HUT ke-20 Tribun Timur. Susah ada apa? Bincang spesial HUT, bincang santai spesial HUT ke-20 Tribun Timur. Kita kembali lagi bersama kedua narasumber kita, Widya dari Arizona, Amerika Serikat, dan Meli dari Colorado, Amerika Serikat. Nah, Tribuners, sekarang kita akan kembali tanya-tanya ke kedua narasumber kita, bagaimana sih kehidupan mereka di Amerika orang sekarang ya, terus di Amerika. Mana ini Widi? Widi, hai. Widi kembali lagi. Meli. Nah, hai. Tribuners juga akan ingin tahu bagaimana kehidupan kita di Amerika sekarang. Apakah sekarang ini tempatnya musim salju? Sama waktu pertama kali waktu datang di Amerika tiba-tiba musim salju dan kita main-main salju juga seperti biasanya mimpi-mimpi orang di Makassar khususnya ya, seperti saya itu sangat menginginkan pergi ke Eropa, ke Amerika, terus musim salju dan musim salju, ambil salju terus kasih sirup DHT. Dan sirup DHT ini kan enggak pernah balik ke Indonesia dari 10 tahun. Nah, lupa rasanya sirup DHT. Oke, bisa cerita dari Amerika. Jangan salah, ada sirup marjan di Asian Store. Lain, bukan DHT. Banyak ceritanya di Amerika, kondisinya seperti apa tuh, baru datang juga. Mungkin ada culture shock atau bagaimana?
Pertama kali tiba di Amerika Serikat itu tahun 2014 Februari. Awalnya tibanya itu waktu dia di Key West. Itu Key West adalah mirip Bali di sini. Itu tourism di sana. Pas tiba itu kebetulan waktu itu saya bawa 2 kucing saya dari Jakarta. Kucingnya ke Amerika Koca? Ke Amerika Serikat, 2 kucing saya. Dan kita harus connecting flight 3 times ke sini dan syukur dan semuanya berjalan lancar dan baik. Pas tiba pertama kali lihat salju itu bagi saya ketika saya the connecting flight di Michigan. That's the Michigan, that one. Dan saya pada saat itu pertama kali salju dan karena kita terburu-buru kan mau catching the next flight, saya cuma lihat aja salju kan. Setelah itu tidak pernah lihat salju lagi karena Key West itu bagian dari Florida. Florida itu suhunya mirip dengan Indonesia. It's more like a tropical site, you know. Widi tinggalnya di daerah yang tidak bersalju. Ya, saya tinggalnya di daerah yang tidak bersalju. Benar. Kemudian tahun 2015 kami memutuskan pindah ke Arizona, tepatnya di Glendale, Arizona. Dan setelah menetap di sini, kami stay di sini dan semuanya berjalan, syukurlah berjalan lancar dan tidak ada halangan. Arizona itu daerah yang banyak gurun pasir ya mungkin nih, panas ya. Justru sebaliknya di sana panas, bahkan lebih panas dari Indonesia. Iya, sangat panas dan 2 tahun belakang ini sebenarnya sangat panas. Bahkan kalau sudah ada beberapa video yang viral di sosial media yang taruh telur kan di jalan, kemudian telur itu matang sendiri. Saking panas itu ya. Terus soal makanan, Wid, pernahkah rindu dengan makanan-makanan Indonesia? Makanan Makassar utamanya. Syukurlah selama ini saya banyak memesan makanan dari teman-teman Indonesia yang memasak kan. Ada yang dari Mbak Rosalina Nata, kemudian dan saya sangat bersyukur karena kita sebenarnya yang namanya rindu masakan itu sebenarnya tidak terlalu karena di sini ada banyak Asian stores, kemudian banyak juga orang-orang Indonesia yang memasak masakan khusus kan. Kemudian kita cuma pesan aja dan dikirim atau kita pick up di location that yang mereka minta. Jadi saya tidak ada masalah dan kalau misalnya saya mau sesuatu, misalnya saya pesan dari ada teman yang punya Facebook Betawi Corner, dia itu kalau misalnya saya mau produk Mustika Ratu, dia pesan dia ambil order saya dan dia pesan dari Indonesia dan bawa ke sini. Dan speaking about sirup DHT, saya ada sirup DHT, saya pesan di sirup DHT dari Indonesia. Jadi tidak ada Samarin. Kenapa? Pesan di itu tadi Betawi Corner. Tidak ada. Ya, saya pesan dari Betawi Corner. Di sirup tempat saya. Hah? Temanmu kan? Kenapa? Tidak? Enggak, maksudnya itu Betawi Corner temanmu. Iya, temanku yang tinggal di sini. Sebenarnya Melia memperkenalkan saya dengan temannya itu sampai akhirnya saya beli sesuatu kan Melia. Iya, baru saya. Iya, karena kan kita sesama orang Indonesia inilah saling kenal lah. Namanya kita jauh dari negara sendiri, jauh dari keluarga. Ya hanya orang Indonesia saja ini kita mesti harus saling kenal. Jadi kalau temanku di sini saya kasih kenalkan ke Kak Widi. Akhirnya baru akhirnya ada channelnya Widi. Awalnya nggak tahu kalau mau beli produk Indonesia, produk Makassar di mana. Waktu awal tinggal. Ya,
sebenarnya gampang sih. Jadi kalau misalnya ada yang bilang rindu-rindu, sebenarnya sih saya, karena ada juga orang Indonesia di sini yang tahu bikin coto Makassar, dan saya pesan dari dia, dan lumayan. Dan Meli sekarang jago bikin coto Makassar, jadi Meli sebenarnya bisa jualan sekarang. Jualan Mel. Iya, jadi biasa kalau teman saya di sini kan dia tahu tuh coto Makassar seperti apa. Nah, dia tuh selalu bilang, Meli ayo buatlah coto Makassar. Oh iya nanti saya buat. Sudah pertama kali saya undang mereka untuk makan coto Makassar buatanku. Iya. Wah, enak ya. Buat lagi ya. Iya. Kayak sudah berapa kali? 4 kali saya buat. Itu teman buat Indonesia coto. atau teman asli sana yang makan, Mel? Teman Indonesia. Oh, saya kasih coba orang sana yang kau kenal. Jim, saya kasih coba mie titik, dia suka. Saya bikin sendiri ya. Saya bikin sendiri mie titik. Saya bilang, ini baru masakan saya loh. Masakan saya itu scale 1 to 10, only 1. Bayangkan saja kamu suka yang scale 1, kamu coba asli mie titik, kamu pasti so delicious. Jim juga belum pernah ke Makassar. Dia itu hari datang juga ke Jakarta kan ya, suaminya Iya, sekarang. cuman ke Jakarta ya. Udah sempat ke Indonesia. Kalau Matt, suaminya Meli, sudah coba makan Indonesia. Dia suka semua masakan Makassar. Kecuali durian ya. Durian kan? Anda suka? Iya, dia suka. Jim mungkin harus coba saja durian Palopo. Mungkin dia nggak suka durian Amerika. Perlu dibawa ke sini tuh Jim. Jim hates durian. Jim hates terasi. Jim hates dry fish. Jadi kalau saya mau masak pakai Ikan asin. terasi, ikan asin, saya pastikan semua pintu tertutup. Atau kau masak di luar saja, bawa keluar pancimu, kan nggak bisa nih, tertanam pasti kompornya. Tidak boleh masak di luar. Ada aturan di sini, tidak boleh. Iya, pakai zoning kan, tidak boleh ada, karena dia perhitungkan dalam beberapa hari. Misalnya dalam seminggu itu seseorang itu, maksudnya orang-orang tidak dibolehkan untuk melakukan bakar-bakar gitu kan, karena itu mempengaruhi zoning udara yang dan kalau udara tercemar itu kan berpengaruh dampak ke orang-orang yang menghirupnya. Jadi di sini mereka pantau kalau misalnya hari Senin is too dirty or it's too cloudy, so mereka itu ada zoning tidak boleh melakukan pembakaran di luar rumah. Panas sekali mungkin di sana ya, jadi harus dijaga bakar-bakar di luar rumahnya. Sepanas apa? Sampai berapa di sana? Sampai berapa derajat gitu? Sampai berapa derajat? 40 kalau nggak 40 derajat Celcius. Itu paling sama kayak kemarin cerita apa? Tapi di sana nggak lembab atau lembab juga kalau di Indonesia kan panasnya lembab, panasnya kering mungkin ya. It's a dry, makanya kita cepat kebakaran itu kalau begitu. Kita tidak merasa sweating, kita tidak merasa keringatan. Cuman kalau kita touching, kalau kita menyentuh apapun, kita get shock dan kena elektrik lagi. Kayak di kontak itu kalau iya kena kontak listrik. Tak kontak. Dan ingat ini tak kontak. Tak kontak. Electric shock jadi atau bukan tak kontak. Kalau Meli ya, bagaimana ceritanya pas pertama sampai di Amerika? Adakah kultur atau ada kan orang-orang bergembira main salju langsung ini bikin snow angel? Itu orang Indonesia keluarga langsung bikin snow angel begitu dapat salju. Jadi saya juga bikin tapi di wahana salju saja di sini. Di Trans Snow World saja saya bikinnya begitu. Saya ingat waktu pas di interview sama US Embassy kan di Jakarta, terus mereka approve visanya saya untuk bisa datang, visa spouse saya untuk bisa datang ke USA, resmi datang ke USA. Dia tanya si interviewernya, pernah pegang salju enggak? Terus saya bilang, oh belum pernah, tapi itu impian saya untuk bakalan pegang salju kan. Terus terus dia bilang, oh your dream will come true, karena Colorado ya
bakalan snow kan, 4 musim kan, sudah. Jadi waktu sudah pas mendarat di USA, terus saya mendarat di Los Angeles, tapi naik pesawat lagi kan ke Colorado. Saya tiba waktu itu bulan Agustus, pas summer. Jadi ya happy-happynya karena maksudnya karena kondisi cuacanya kan mau mirip-mirip kan, tidak dingin gitu. Pas mulai November, kenapa ini bukannya November sudah mulai harus turun salju kan? Terus Matthew bilang, oh kamu mau lihat salju? Iya, tahu kan saya ini impianku mau pegang salju. Sudah dia suruhlah saya pakai jaket yang tebal ya, terus pakai topi kupluk gitu supaya hangat, terus pakai snow boot. Pergilah kita ke gunung. Karena Colorado itu kan wilayahnya itu kan gunung-gunung kan. Pergilah ke gunung. Ya ampun, sudah akhirnya saya pegang, norak-norak bergembira lah, dance, ambil foto lah. Sudah pas happy lah, toh saya pamer lah sama mantan teman di perusahaan telekomunikasi itu sama mamaku kan juga saya pamer lah. Akhirnya pegang salju gitu kan, main-main dengan salju. Sudah pulang. Mulai turun terus salju kan. Kan November itu hari kan, Desember turun terus salju langsung. Ya ampun, begini paling rasanya orang yang tinggal di tempat yang bersih. Angin ya langsung. Ya ampun, astaga, aslinya itu dingin, menusuk sampai ke tulang-tulangku. Biar saya pakai selimut yang memang khusus untuk snow kan, yang tebal sekali kan, terus heater kan di rumah ada heater kan juga sama heater listrik khusus saya taruh di kamar. Tidak bisa, astaga Tuhan. Ya ampun Tuhan, astaga begini paling. Makanya saya langsung bilang, nggak tahu sama siapa, saya bilang, sama temanku namanya Mindy. Saya bilang gini, ternyata salju itu bagus untuk datang untuk traveling saja. Iya, untuk jalan-jalan orang bilang. Bukan untuk tinggal. Datang untuk jalan-jalan saja, kayak 5 hari pasti hari pertama aja excited, sisanya beku, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kira saya kasih tahu kan mertuaku, terus mertuaku bilang, maksudnya karena betapa saya tidak sukanya ternyata di snow kan. Mertuaku bilang mungkin karena aku tidak lakukan aktivitas yang memang bisa buat kamu happy di musim snow kan, misal kayak ski, snowboarding. Sudah, cobalah saya pergi ambil kursus snowboarding. Ya ampun, jatuh terus. Guling-guling kok Mas. Guling-guling. Tadi kok skating di danau, kayak di film. Ya ampun, saya langsung bilang sudah rasanya nggak usah. Sudah ya, kalau menyerah mas saya deh. Negaranya orang itu. Tapi seiring berjalannya waktu mulai terbiasa, mulai beradaptasi sih sama snow. Waktu pertama betul-betul shocknya minta ampun, ternyata tinggal di daerah yang 4 musim yang apalagi yang ada saljunya. Terus culture shock kedua itu yang bikin saya sering kadang argue sama suamiku soal recycle. Jadi ya kita kan terbiasa untuk tidak recycle kan, buang tempat sampah saja. Ini recycle tidak? Ini recycle tidak? Terus kalau bukan yang recycle saya taruh di tempat sampah yang recycle yang di rumah. Si Matt tuh pasti selalu ngomel, kamu ini nanti dimarahin kita sama ini pemerintah, masukkan sampah ke tempat recycle. Sampah basah lagi. Sampah rumah tangga. Banyaknya itu yang mau di recycle ya. Terus tadi kalau di Amerika, seperti di film-film, pakai sandal orang dalam rumah deh. Atau dibuka juga kayak di sini. Itu kalau di juga ada deh. Iya sih, rata-rata apalagi di keluarganya suamiku kalau kita masuk ke dalam rumahnya ya pakai sepatu yang kita pakai dari luar. Tapi rumah orang Asia
Mereka Kayak tidak kau. ini, dilarang kayak saya. Lepas Kau yang sepatu. ini bukan sepatu, pakai sepatu dalam Iya. rumah. Iya, pakai karena Mesti harus karena ini tidak pakai sepatu atau sendal. Kau juga begitu, Wit? Buka sepatu atau sudah pakai sepatu nih? pakai sepatu. Capek mengepel. Tekan dari luar tuh. Untuk orang Sebenarnya malas sih seperti saya, waktu itu susah bisa juga begitu. sih karena saya awalnya kan saya coba kan apa namanya mengatakan kepada Jin soal itu kan. Cumanya ya kadang kan orang Amerika udah terbiasa dengan cara mereka hidup. Jadi agak susah juga kalau misalnya ada kami jarang terima tamu. Sebenarnya sih jarang terima tamu ya. Yang saya terima itu cuma kayak Meli datang ke rumah waktu itu, kemudian keluarga dekat. Kami juga karena saya bilang ke suami saya I'm not letting somebody else. Saya tidak mengizinkan orang asing masuk ke rumah karena who knows, they can look around and then when you're not home and then they came and then take whatever you have. Jadi saya nggak kalau ada orang itu they have to stay outside. Jadi saya nggak membiarkan mereka masuk. Tapi technically kalau misalnya karena suami saya udah biasa kan pakai sepatu, sendal or sepatu, jaket. Jadi saya nggak bisa mengatakan hey don't karena you know we are couple jadi kita harus compromise. Ya. Kalau Meli masih menerapkan sepatu di luar. Matthew lepas sepatu. Kalau enggak kau saja menyapu ya. Kalau saya harus menyapu terus itu hasil sepatu. Kecuali mungkin Mel kalau enggak kau yang ngepel. Kalau Kenapa kau sebenarnya life in America is so easy karena ini kan sebenarnya Meli itu yang maksa saya pakai dishwasher kan. Saya nggak suka pakai, saya tidak pernah pakai dishwasher sebelumnya kan. Kemudian Meli, oh you try it, you know, coba aja Kak Wit. Saya coba dan sebenarnya sangat bagus kan. Kemudian kita ada washing dryer, microwave, Piring saya pakai mesin di sana. Jadi sebenarnya kehidupan di Amerika itu super easy kan. Kalau kita sebenarnya terbantu, kita punya like misalnya saya punya Roomba kan, bersihin sendiri kan, jalan sendiri mesinnya kan. Pakaian ya. Tidak perlu vakum yang robot. Ya pakai app aja. Robot vakum. Iya. Tidak pakai begitu jadinya. Iya. Jadi menyapunya bukan jadi yang menyapu, tapi tetap. Jadi gampang aja saya jalan sendiri kan di programming aja. Oh ya ini hari ini jadi. Ya, mulai ada begitu juga di sini, tapi masih belum populer. Kalau saya sih tetap meski segalanya serba isi ya, termasuk vakum kan ada robot kan, tapi soalnya kalau anda menyapu. Bukan, enggak enak lihat kau pakai sepatu dari luar di dalam rumah gitu loh. Apalagi saya punya baby toh yang lari-lari dalam rumah telanjang kaki toh, jadi tidak mau saya ini. Ya, masih di. Tetap kisah tetap dia galak, dia sama suami ya. Oke nih, masih walaupun di Amerika masih ingatkah, masih pernah update Tribun Timur, baca Tribun Timur mungkin untuk tahu kondisi. Masih sempat baca-baca kalau ada yang berita-berita besar atau misalnya ada teman-teman yang share di Facebook, kemudian saya buka dan baca, kemudian karena saya tetap following Tribun Timur update, jadi sering dapat Facebook, kemudian Instagram, kemudian kadang-kadang YouTube. Saya jarang ke YouTube, saya jarang ke sosial media beberapa akhir-akhir ini fokus ada project ke depannya, jadi saya jarang akses berita-berita atau sosial media, tapi saya selalu
akses tribuntimur.com untuk melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di Makassar dan sekitarnya. Kalau Meli gimana Mel? Iya, sama seperti Kak Widi, follow Tribun Timur sosial media kan di Facebook. Jadi kalau misal ada berita yang benar-benar menarik untuk dibaca, saya klik lah. Atau biasa ada teman kan ngomong, ini terutama waktu pas kasus mantan gubernur kita, makanya saya langsung klik langsung cari-cari ya informasi. Itu langsung dicari lah Tribun Timur berita-beritanya gitu. Maksudnya biar bagaimanapun kan kita mau tahu soal perkembangan di Makassar, politiknya lah atau apanya lah. Siapa gubernur barunya? Siapa gubernur baru sekarang? Siapa deh? Siapa gubernur? Gubernur sekarang dulu masih PJS toh? Oh iya, nggak tahu. Kalau ini kota sih bilang PJS sekarang. Tidak, pasti kalau ini lama sekali nih. Ya ampun, sudah tidak bukan di PJS. Masih PJ. Kalau nggak tahu artinya update memang. Kalau PJ. Karena saya selalu tanya teman angkatanku, teman kita tuh mau maju ya jadi gubernur. Iya kan, jadi wali kota, nggak jadi Pak Sudirman itu kan teman angkatanku di teknik mesin. Di angkatan, betul. Ya, dia tahu. Jadi Sangkatan Meli kan? Sangkatan Meli Pak Andi Sudirman. Iya, Pak Andi Sudirman itu teman angkatanku. Beliau memang betul-betul ini on the track waktu pas kuliah. Kita itu selalu mau mengajak salah-salah gitu. Iya, no. Masih wartawan di sini pas Andi salah-salah jalan. Gubernur deh. Kok panggil nama aja langsung, bukan Pak Gub, wawancara dulu. Waktu kuliah dulu kita panggil Sudi. Baru kau panggil begitu, kalau bisa kau masih di sini tuh baru Pak Andi Sudirman jadi gubernur kemarin. Pastilah kita panggil lah Pak Andi Sudirman. Tidak mungkin lagi. Pasti. Iyalah. Bisa sih kamu panggil Sudi kalau dua-dua Sudi. Iya. Jadi 100 dulu. Ya di depan orang tapi dia memang betul-betul orangnya smart memang. Makanya wajar saya kemarin sempat membawa Suso tawa ke beberapa pembangunan. Yeah. Oke lah, 1 jam lebih kita cerita nih. Politik ini. Makanya sudah ini sebelum makin panjang tuh apa yang mau pilpres. 1 jam makin ini cerita-cerita kalau jadi lebih. Iya kan? Ya ampun. Dia rasanya. Iya. Si kangen Ki. Iya. Lanjut Japri saja nih. Ada mungkin closing penutup dari Widi sama Meli tentang mungkin ucapan ulang tahun buat Tribun Timur yang ke-20, saran pesan saran kritik sembarang lah ya seperti itu. Mulai dari Widi dulu. Silakan. Buat Tribun Timur, happy anniversary for the 20th. Ya 20. Right? 20. Semoga selalu sukses dan jaya di manapun berada. Saya secara pribadi merasa bangga pernah menjadi bagian Tribun Timur dan secara pribadi saya tetap merasa bagian dari Tribun Timur. Pesan saya supaya tetap menjadi media yang kritis terhadap situasi sekitar dan saran saya kalau misalnya kedepannya harus melakukan cross check and recheck agar pemberitaan selalu balance dan readers akan merasa mereka tidak hanya sekedar membaca Tribun Timur bagian dari mereka tapi memberikan edukasi kepada para pembaca tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. That's all. Terima kasih. Di Meli gimana Mel?
Well, sepertinya Kak Widi sudah mewakili pesan dan sarannya, tapi saya tetap ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 buat Tribun Timur. Selalu semakin sukses, semakin banyak followersnya, semakin banyak readersnya, viewersnya. Amin. And apa? Pesan dan kesan. Saran. Sudah mewakili dari Kak Widi. Kritik dan saran siapa tahu ada tuh. Bilangnya terlalu banyak saran ketik. Kayaknya sepak terjang sepak terjang sudah paling bagus lah, paling inovatif lah, paling selalu ditiru oleh kompetitor. Iya. Jadi kritiknya tidak ada lah. Iya. Terbaiklah Tribun Timur. Terima kasih. Bangga pernah menjadi bagian dari Tribun Timur. Oke. Widi dan Meli, terima kasih atas waktunya. Di sana sudah mau jam 12 malam kau, Cak. Sudah begadang ini berdua gara-gara kita di sini. 12 malam, sudah mau 12 malam. Saya bilang tuh mau jam 12. Terima kasih atas. Terima kasih Widi dan Meli atas waktunya bisa ngobrol sama kita di sini. Santai ya di 20 tahun Tribun Timur. Saya doakan supaya tambah sukses, tambah sehat di negaranya orang, tambah Tribun Timur juga kita berharap supaya tetap semakin terdepan dan semakin baik pemberitaannya. Terima kasih Tribuners, sampai jumpa lagi di bincang santai selanjutnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi. Dah.